Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan adik-adik semua, nama kakak Dika Ropiansa, kakak mahasiswa dari UIN Raden Intan Lampung. Dan insya Allah kakak diberi kepercayaan oleh Ibu Devi untuk menyampaikan materi bab 3 tentang relasi. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, adik-adik harus persiapkan terlebih dahulu alat tulisnya ya untuk mencatat, dan adik-adik harus menyaksikan video ini sampai habis, sampai kelar, sehingga tujuan pembelajaran kali ini dapat tersalurkan dan tersampaikan kepada adik-adik semua dengan baik dan benar. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, kakak harap setelah video ini ditonton dan dilihat oleh adik-adik semuanya dan dipelajari oleh adik-adik semuanya, adik-adik dapat mengerti maksud dari relasi. Adik-adik dapat menyajikan relasi dengan diagram panah, menyajikan relasi dengan diagram kartesius, dan adik-adik dapat menyajikan relasi dengan himpunan pasangan berurutan, serta adik-adik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep relasi. Selanjutnya, kita mulai masuk ya ke materi relasi. Sebelum kita mengulik lebih lanjut apa itu relasi, kita harus mengerti terlebih dahulu pengertian dari relasi itu sendiri itu apa sih gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia, relasi memiliki arti yaitu hubungan. Tetapi untuk di matematika tidak beda jauh dengan bahasa Indonesia. Relasi itu juga merupakan suatu hubungan. Hanya saja hubungan antara himpunan satu dengan himpunan yang lainnya. Sebagai contoh, himpunan A dan himpunan B bisa dikatakan berelasi jika memiliki sebuah penghubung. Sebuah penghubung antara himpunan A dan himpunan B. Di sini kakak sudah mempunyai contoh. Di himpunan A itu ada nama-nama siswa. Dan himpunan B itu ada daftar mata pelajaran siswa. Jika tidak diberi relasi atau tidak diberi penghubung antara himpunan A dan himpunan B, maka kedua himpunan tersebut tidak berkaitan kan? Makanya kita harus memberikan relasi atau hubungan antara himpunan A dan himpunan B. Di sini di himpunan A, anggota-anggota bilangannya ada Nabila, Arma, Ami, Nisa, dan Adinda. Sedangkan di himpunan B ada matematika, agama, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Jika tidak ada penghubung, maka sedikit rancu ya antara himpunan A dan himpunan B. Contohnya Nabila matematika. Apa Nabila matematika? Tidak ada penghubungnya kan? Atau Arma agama, Ami bahasa Indonesia, Nisa bahasa Inggris, Adinda bahasa Inggris. Tidak ada penghubungnya kan? Makanya kita harus memberi relasi atau penghubung antara kedua himpunan A dan himpunan B. Jadi di sini kita bisa memberikan relasi atau hubungan yang memungkinkan untuk menghubungkan antara himpunan A dan himpunan B. Sebagai contoh, di sini kita bisa membuat Nabila sedang belajar matematika. Arma sedang belajar agama. Ami sedang belajar bahasa Indonesia. Nisa sedang belajar bahasa Inggris. Dan Adinda sedang belajar bahasa Inggris. Sehingga himpunan A dan himpunan B merupakan relasi yang dihubungkan dengan sedang belajar. Karena untuk menghubungkan antara himpunan A dan himpunan B perlu kalimat atau kata penghubungnya ya kan. Kita menggunakan kalimat atau kata penghubung sedang belajar. Jadi bisa disimpulkan sedang belajar tersebut merupakan sebuah bentuk relasi dari himpunan A dan himpunan B. Relasi sendiri bisa dinyatakan atau disajikan dalam 3 bentuk. Yang pertama yaitu diagram panah. Yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Yang ketiga, dengan diagram kartesius.
Yang pertama, kita bisa menyajikan relasi dengan diagram panah. Di sini kita telah memiliki soal. Terdapat 3 orang siswa dan 3 orang siswa tersebut diminta untuk menyebutkan warna favoritnya, di mana Rahmat menyukai warna biru, Andri menyukai warna merah, dan Dio menyukai warna hijau. Sebelum kita menyajikan dengan diagram panah, kita harus membuat himpunan A dan himpunan B-nya dari pernyataan di atas ya. Dimana kita buat terlebih dahulu nama-nama siswa itu menjadi himpunan A, dan warna-warna favorit mereka itu menjadi himpunan B. Setelah kita buat diagramnya, maka kita langsung menghubungkan. Rahmat menyukai warna biru, sehingga kita bisa langsung menghubungkan antara Rahmat dengan warna biru dengan langsung kita menggambar tanda panah. Karena di sini kita sedang mempelajari menyajikan dengan diagram panah, kita langsung gambar garis panahnya. Terus yang kedua, Andri menyukai warna merah. Kita langsung menggambar panahnya dari Andri ke warna merah. Setelah itu Dio ke warna hijau, sehingga dapatlah kita lihat bentuk penyajian relasi dengan diagram panah. Yang kedua, kita bisa menyajikan relasi dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan, di mana soalnya kita masih soal yang sama ya. Terdapat 3 orang siswa yang dimintai untuk menyebutkan warna kesukaannya, di mana Rahmat menyukai warna biru, Andri menyukai warna merah, Dio menyukai warna hijau. Kita dimintai untuk menyebutkan atau menyajikan himpunan-himpunan relasi tersebut ke dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan, kita membuat tanda kurung kurawal, karena dalam himpunan kita harus menggunakan tanda kurung kurawal. Setelah kita membuat tanda kurung kurawal, kita lihat nih terlebih dahulu. Rahmat dan warna biru kita pisahkan dengan A dan B, sehingga setelah tanda kurung kurawal kita bisa membuat nih Rahmat, biru. Karena ketika menyatakan himpunan, di dalam tanda kurung kurawal itu harus A, B, atau biasa X, Y, atau yang lainnya. Kita bebas untuk menggunakan variabel apapun. Jadi di sini kita menggunakan A, B, yaitu Rahmat, biru. Kenapa Rahmat, biru? Karena Rahmat menyukai warna biru. Setelah itu kita masukkan ke dalam kurung biasa. Selanjutnya kita buka kurung biasa lagi untuk Andri. Andri juga sama seperti itu, karena Andri juga himpunan bagian dari himpunan A, anggota dari himpunan A, dan warna kesukaan Andri anggota dari himpunan B. Maka kita buat A, B, yaitu Andri, merah. Setelah itu kita lanjut ke Dio. Di sini Dio himpunan bagian dari A, dan hijau warna kesukaan Dio himpunan bagian dari himpunan B. Sehingga yang seperti yang tadi A, B, maka dapatlah kita tulis Dio, hijau. Selanjutnya yang ketiga yaitu menyajikan dengan dalam bentuk diagram Kartesius. Pertama-tama hal yang harus kita lakukan yaitu menggambar sumbu Kartesiusnya. Tetapi kita buat sumbu Kartesius tersebut, di mana sumbu X-nya kita tulis untuk siswa dan sumbu Y-nya kita tulis untuk warna kesukaan dari siswa-siswa tersebut. Setelah itu kita tulis
anggota-anggota dari himpunan A, di mana anggota-anggota dari himpunan A tadi Rahmat, Andri, dan Dio. Dan kita tulis juga anggota dari himpunan-himpunan B di garis Y, yaitu garis warna, ada biru, merah, dan hijau. Setelah kita menulis dan menggambar diagram tersebut, kita harus menyatukan antara himpunan yang berpasangan, antara Rahmat menyukai warna biru, Andri menyukai warna merah, dan Dio menyukai warna hijau. Kita harus menyatukan himpunan-himpunan tersebut menggunakan garis putus-putus seperti yang ada pada gambar di samping. Kita harus menyatukan antara Rahmat dan biru, dimana kita harus membuat garis titik-titik antara Rahmat menuju ke sumbu Y dan biru menuju ke sumbu siswanya. Rahmat menuju sumbu warna dan yang biru menuju sumbu siswa, dan nanti mereka akan bertemu di suatu titik. Setelah itu Andri menuju ke sumbu warna dan merah menuju ke sumbu siswa dan akan bertemu di suatu titik juga. Dan Dio juga seperti itu, Dio menuju ke sumbu warna dan yang hijau menuju ke sumbu siswa, dan pasti akan bertemu di satu titik juga. Kita mulai mencoba option yang pertama, himpunan A setengah dari himpunan B. Kita lihat di sini anggota bilangan himpunan A. Di sini ada angka 1. Apakah angka 1 ini setengah dari 1? Bukan, berarti himpunan A bukan setengah dari himpunan B. Berarti option yang A salah. Kita lihat lagi yang B, option yang B. Himpunan A kurang dari himpunan B. Coba kita lihat angka 1. Di sini anggota himpunan A 1 kurang dari 1. Di sini salah kan ya? Tidak mungkin angka 1 kurang dari angka 1, ataupun angka 4 kurang dari angka 2. Karena angka 4 lebih dari angka 2, angka 1 sama dengan angka 2. Jadi option yang B tidak mungkin ya. Kita lihat option yang C. Himpunan A akar dari himpunan B. Kita lihat di anggota bilangannya. Anggota bilangan 1 akar dari 1. Anggota bilangan 4 akar dari 2. Tidak mungkin ya, karena 4 akar 2. Seharusnya 2 akar 4. Karena kan angka 4 ini bukan akar dari 2. Jadi option yang C tidak mungkin. Option yang D. Coba kita lihat di sini anggota bilangan A. Anggota himpunan A bilangan 1 kuadrat dari 1. Kalau 1 kuadrat itu kan sama dengan 1 ya. Coba kita lihat yang anggota bilangan selanjutnya 4 kuadrat dari 2. Benar nggak 4 itu kuadrat dari 2? Coba kita hitung. Sama dengan 4. Berarti 4 kuadrat dari 2 benar ya? Kita cek anggota bilangan selanjutnya 9 kuadrat dari 3. 3 kuadrat 9. Benar, berarti 16 kuadrat dari 4. Coba 4 kuadrat sama dengan 16. Berarti relasi yang memungkinkan dari soal ini yaitu yang D. Himpunan A kuadrat dari himpunan B. Soal selanjutnya, di sini kita diminta untuk menyatakan relasi antara himpunan A dan himpunan B dalam bentuk himpunan berurutan. Jadi kita sudah punya kata kunci di sini. Himpunan A 2 kurangnya dari himpunan B. Maka bisa kita lihat di sini anggota himpunan A ada 3, 7, 9, dan 12. Untuk menyatakan himpunan secara berurutan, kita mulai dengan membuat tanda kurung kurawal.
Di sini kita harus memasukkan himpunan A, anggota himpunan A terlebih dahulu. Kita lihat di sini ada angka 3, koma. Di sini kata kuncinya 2 kurangnya. Berarti 3, 2 kurangnya dari angka 5. Maka kita masukkan himpunan B-nya di setelah himpunan A, yaitu angka 5. Selanjutnya himpunan A yang anggota bilangannya 7. 7, 2 kurangnya dari, kita pilih di sini angka yang ada di himpunan B. 7, 2 kurangnya dari 9, karena selisih antara 7 ke 9 yaitu 2 kurangnya yang memenuhi syarat pada relasi himpunan A ke himpunan B. Sehingga himpunan B, anggota bilangan himpunan B yang memenuhi syarat 7 kurangnya dari 7, 2 kurangnya dari 9 ditulis setelah himpunan A. Jadi angka 9-nya ditulis di sini. Selanjutnya seperti itu. 9, 2 kurangnya dari, di sini kita pilih ada beberapa angka yang kurangnya 2 dari angka 9, yaitu angka 11. Jadi bisa ditulis di sini 9,11. Selanjutnya angka 12. 2 kurangnya dari angka 14, karena yang selisih antara 12 dan 14 itu 2. Ini adalah himpunan penyelesaian berurutan. Lanjut ke soal selanjutnya. Di sini kita diminta untuk mengubah relasi himpunan A ke himpunan B yang sudah dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan ke penyajian dalam bentuk kartesius atau diagram kartesius, sumbu kartesius. Di sini kita sudah melihat himpunan pasangan berurutannya, relasinya sudah ada, sehingga kita bisa langsung menyatakan himpunan pasangan berurutan ini disajikan dalam bentuk sumbu kartesius atau diagram kartesius. Di sini kita punya 9,18, di mana angka 9 ini sama seperti sebelumnya, angka 9 ini adalah anggota himpunan A, sehingga di sini sumbu A, anggota himpunan A ada di bawah, dan untuk himpunan B ada di atas. Kita buat garis putus-putus pada himpunan A yang menyatakan 9,18 atau A, B. Di sini 9,18 dan 2 titiknya di sini. Untuk selanjutnya 10,20 atau A, B. Di sini kita lihat angka 10-nya ada di sini. Kita buat garis titik-titik. 10 bertemu di B-nya 20. Kita buat garis titik-titik juga di 20. Selanjutnya 12,24. Kita buat garis putus-putus angka 12 menuju ke angka 24, yaitu A, B. Kita buat garis putus-putus. Dan dari 24 menuju ke sumbu A, kita buat juga garis putus-putus. Yang selanjutnya 20,40. Dari 20,40 kita sajikan juga A, B. Kita buat garis putus-putus dari titik A 20 menuju ke 40, dan 40-nya kita buat garis titik-titik menuju ke 20 dan bertemu di sini. Sehingga bisa kita lihat cara penyajian untuk himpunan pasangan berurutan menuju ke diagram kartesius.